Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Esa Nugraha dari Universitas Pasundan dan jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan membahas apa sih hubungan administrasi negara dan perbandingan. Nah, yang pertama, konsep administrasi publik. Administrasi publik berperan dalam perumusan kebijakan negara. Nigro mengatakan bahwa administrasi publik perannya sangat penting dalam administrasi perumusan kebijakan negara, dan karena itu merupakan bagian dari proses politik. Administrasi publik dikaji dalam beberapa teori. Teori pertama, teori deskripsi eksplanatif. Teori deskripsi eksplanatif memberikan penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara, baik dalam bentuk konsep, proposisi, ataupun hukum. Salah satu contoh adalah konsep hierarki dari organisasi formal. Konsep tersebut penjelasan ciri umum dari organisasi formal, yaitu adanya penjenjangan struktur organisasi. Yang kedua, teori normatif. Teori ini mengasumsikan keadaan yang akan dicapai, misalnya menciptakan negara yang makmur, aman, dan sentosa. Teori normatif dapat dikembangkan dengan merumuskan kriteria-kriteria normatif yang lebih spesifik, seperti efisien, efektivitas, responsibilitas, dan lain-lain. Yang ketiga, teori asumsi. Teori asumsi menekankan pada prakondisi atau anggapan adanya realitas sosial di balik teori ataupun proposisi yang hendak dibangun. Yang keempat, teori instrumental. Teori instrumental mengembangkan pandangannya yang bersifat strategis guna mencapai tujuan tertentu yang diharapkan memberikan kepuasan. Setelah beberapa teori, ada juga pokok-pokok administrasi negara. Ilmu administrasi negara seperti halnya ilmu administrasi pada umumnya, terdiri atas yang pertama, ilmu administrasi negara deskripsi, yang secara analitis, sistematis melukiskan keadaan administrasi negara apa adanya. Yang kedua, ilmu administrasi negara eksplikatif. Dengan menyusun berbagai macam teori dan dalil mencoba menjelaskan berbagai macam masalah dan keadaan. Yang ketiga, ilmu administrasi negara deskriptif dan normatif melalui berbagai macam studi, penyelidikan, penelitian, dan sebagainya. Semoga mencoba menyusun berbagai ajaran dan teori penanganan berbagai problem, keinginan, dan tujuan. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari konsep administrasi publik. Pelayanan yang diberikan lebih penting dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua masyarakat, dan kalau diserahkan atau ditangani oleh organisasi lainnya tidak akan berjalan lancar. Nah, yang pertama, pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli. Yang kedua, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrasi negara dan administratornya bertindak berdasarkan undang-undang dan peraturan. Yang ketiga, pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar, tetapi ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umumnya. Nah, yang keempat, usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara bergantung pada penelitian rakyat yang dilayani. Nah, setelah itu, hubungan dengan studi perbandingan. Nah, di sini pertama, studi perbandingan fenomena studi mengenai fenomena yang dapat diperbandingkan, yaitu fenomena yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Studi perbandingan ini pada prinsipnya berusaha memperoleh kejelasan mengenai yang pertama, variasi dari fenomena yang dipelajari. Kedua, lingkup variasi, tingkat keragaman dari variabel-variabel itu. Yang ketiga, dampak yang timbul karena adanya variasi itu. Nah, yang kedua, perbandingan dengan menggunakan model dan teori dalam studi perbandingan administrasi negara. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, proses administrasi. Kedua, hubungan ilmu administrasi dengan disiplin ilmu lainnya. Nah, yang berkaitan dengan batas administrasi terdapat hal-hal pokok yang diperlukan dan diperhatikan yang berkaitan dengan pertama, Pentender sequence of behavior atau pola urutan perilaku yang berusaha melahirkan, mempertahankan, atau mengurangi struktur organisasi dalam membentuk suatu proses administrasi. Yang kedua, susunan perilaku yang berhubungan dengan usaha untuk membentuk
mempertahankan atau melemahkan tujuan-tujuan organisasi, juga membentuk suatu proses administrasi. Yang ketiga, pola urutan perilaku yang berusaha mengadakan atau menolak pola-pola interaksi dengan lingkungan yang relevan dalam membentuk proses administrasi. Nah, yang selain itu juga ada hubungan dengan ilmu lainnya. Nah, ilmu administrasi memiliki hubungan dengan disiplin ilmu yang lainnya. Dalam mengembangkan ilmu administrasi mendapatkan dorongan yang besar yang dari disiplin ilmunya, seperti yang pertama ilmu politik, ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, bahkan studi lapangan yang baru seperti cybernetic, game theory, information theory, dan general system theory, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun informasi yang kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.